Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ramadhani dengan NIM 4324021 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Apa kabar sahabat dakwah semuanya? Hari ini bersama saya ingin membahas sebuah permasalahan penting. Bagaimana menghadapi tantangan dakwah di era digital yang serba cepat ini, terbuka dan penuh tantangan, dengan menggunakan pendekatan fikih dakwah dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni yang pertama, permasalahan dakwah yang ditolak karena tidak sesuai kearifan lokal. Bayangkan seorang dai menyampaikan dakwah melalui media sosial, tapi malah mendapat penolakan dari masyarakat. Mereka merasa isi dakwah terlalu keras, tidak menghargai budaya lokal, bahkan terkesan memaksa. Ini bukan kasus fiktif, ini nyata dan sering terjadi. Yang kedua, fikih dakwah kunci memahami cara berdakwah yang bijak. Inilah pentingnya fikih dakwah, yakni pemahaman menyeluruh tentang bagaimana dakwah dijalankan sesuai konteks. Fikih dakwah menekankan bahwa dakwah harus disampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog. Yang ketiga, belajar dari Rasulullah, strategi yang lembut dan kontekstual. Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, beliau memulainya secara bersembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan, namun tetap penuh hikmah. Di Madinah, beliau menyusun Piagam Madinah, bentuk strategi dakwah inklusif dan damai. Yakni yang keempat, media sosial, tantangan dan peluang. Di era digital yang sekarang ini, media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube jadi ladang dakwah yang luas, tapi tantangannya besar. Distorsi pesan, komentar negatif, atau bahkan komersialisasi dakwah. Maka dai harus memiliki bekal ilmu agama, akhlak, literasi digital, dan komunikasi yang empatik. Yang kelima, Islam sebagai agama dakwah rahmatan lil alamin. Islam bukan hanya ritual, tapi misi perbaikan. Islam membawa rahmat untuk semua, bahkan bagi yang berbeda keyakinan. Maka dakwah harus mengedepankan humanisme, toleransi, dan moderasi. Yang keenam, siapa yang wajib berdakwah? Yaitu, dakwah bukan tugas ustadz saja, tapi juga aktivis, pelajar, dan kita semua, sesuai kapasitas. Bisa dengan konten kreatif, aktivisme sosial, atau sekedar menunjukkan akhlak Islami di media sosial. Yang ketujuh, profesionalisme dan etika dalam dakwah. Dai masa kini harus profesional, punya branding yang baik, ilmu yang kuat, gaya komunikasi yang sopan dan ramah. Bahkan saat mendapat komentar negatif, dengan jangan membalas emosi, tapi dengan ketenangan dan adab. Yang kedelapan, dakwah sebagai agen perubahan sosial. Dakwah harus memberi solusi, misalnya dengan edukasi, gerakan sosial, peduli lingkungan, hingga kampanye anti perundungan. Yang kesembilan, dakwah dan politik etis. Dakwah juga harus hadir dalam ruang publik, tapi bukan memecah belah lewat politik identitas, melainkan untuk membangun kesadaran moral publik. Anak muda Gen Z harus hadir sebagai pemilih yang cerdas dan kritis. Yaitu, kesimpulannya, dakwah harus cerdas, santun, dan adaptif. Bukan maksa tapi mengajak, bukan menghakimi tapi menginspirasi. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan tempat kusir. Mungkin saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.